Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat informasi baik pagi ini. Sertifikat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan ini menetapkan bahasa Madura dari Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jakarta, 16 November 2024. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon SS MSc ditandatangani. Sertifikat ini bernomor 2164-DET.PK-sertifikat-2024 ya. Ini pengakuan dari negara untuk bahasa Madura sebagai warisan budaya tak benda ya. Jadi warga Madura jangan malu ngomong bahasa Madura, karena khazanah bahasa Madura itu salah satu bagian daripada warisan budaya kita. Jangan sampai hilang ya. Tapi harus tahu diri juga, walaupun kental dengan bahasa Maduranya, kita harus juga fasih berbahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Madura juga guyonan masyarakat khususnya di Jakarta menyebutnya dengan bahasa Inggris Timur. Kenapa? Orang Madura itu biasanya ketika ketemu saudaranya sesama warga Madura, otomatis bahasa daerahnya muncul ya. Itu menandakan bahwa tradisi orang Madura itu sangat kental dengan bahasanya. Dan perlu diketahui buat sahabat-sahabat di luar Madura bahwa bahasa Madura itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang paling halus, ada yang pertengahan, ada yang kasar. Nah, untuk bahasa yang paling halus biasanya digunakan kepada para guru, orang yang lebih sepuh, kepada orang tua kita, orang yang dihormati. Ya. Kemudian bahasa sedang itu biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita atau sebaya dengan kita. Sementara bahasa yang paling rendah itu adalah bahasa kasar ya. Biasanya dipakai oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Orang tua kita kepada anaknya ya. Guru kepada muridnya, kiai kepada santrinya. Jadi orang Madura ya, kalau saya lihat biasanya masih banyak yang belum memahami bahasa halus gitu ya. Jadi tradisi ini biasanya dipelihara di sekitar keraton, nah, khususnya di Keraton Sumeneb, atau tradisi pesantren. Jadi tradisi pesantren itu masih menggunakan tingkatan ya. Bagaimana santri berkomunikasi dengan kiai, bagaimana kiai kemudian berkomunikasi dengan santri-santrinya. Jadi khususnya bagi warga Madura, kita harus berterima kasih kepada negara yang telah menetapkan bahwa bahasa Madura sebagai warisan tak benda. Maka dari itu, sebagai wujud syukur kita sebagai orang yang pernah dilahirkan di Madura, ya mari kita jaga nama baik Madura. Jangan sampai ternodai oleh perilaku-perilaku yang tidak sportif, ya, terutama menjelang pilkada ya. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kemudian satu sama lain bermusuhan. Apalagi sampai ada kasus ya kemarin yang viral itu. Jangan sampai ya. Mari kita tetap jaga ketertiban, sportivitas, kita pilih pemimpin yang terbaik menurut pikiran atau menurut hasil musyawarah keluarga, pesantren, atau
internal keluarga kecil kita. Silahkan memilih siapa aja, semua yang menjadi calon kepala daerah itu warga Madura, saudara kita semuanya. Agamanya Islam semua. Ya, semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan. Semuanya mereka didukung oleh kiai-kiai. Kenapa ribut di bawah? Nah, ketika terjadi insiden kayak kemarin, yang menyesal itu siapa? Yang sedih itu siapa? Keluarganya. Ya, kasihan anak-anaknya. Kasihan istrinya. Kasihan orang tuanya. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri. Begitu ya, saudara-saudaraku semuanya. Nah, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kedepankan akhlakul karimah. Ya. Ingat bahwa pilkada itu hanya kepentingan 5 tahunan saja, tetapi ya, bertetangga itu kepentingan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita mendapatkan musibah, ada saudara-saudara kita meninggal, emang pejabat yang datang duluan? Tidak. Yang datang duluan adalah orang yang tinggal paling dekat dari rumah kita. Makanya jangan sampai fanatik buta. Kita boleh memihak pada calon tertentu, tapi jangan sampai terlalu fanatik berlebihan, ya, sehingga memunculkan emosional dan berefek kurang baik terhadap situasi dan kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjaga martabat sebagai orang Madura. Masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat yang sangat islami. Jangan dinodai oleh tindakan-tindakan oknum yang tentu jumlahnya sangat kecil, tapi efeknya luar biasa. Walaupun saya sendiri tidak pernah ikut-ikutan, ya, tapi ketika ada insiden di Madura, saya datang di kampus ditanya orang, datang ke kantor ditanya orang, ya, datang ke masjid ditanya orang, seolah-olah saya juga tahu semua hal tentang yang terjadi di Madura, padahal kita sendiri nggak pernah tahu menahu, ya. Mari gunakan akal sehat, ya, jaga martabat, jaga kesatuan sebagai warga Madura. Mudah-mudahan bangsa kita Indonesia, khususnya warga Madura, semakin makmur, jaya, sentosa. Mari kepada seluruh warga Madura kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendedikasikan diri sebagai warga Madura untuk Republik Indonesia. Kita bangun bangsa ini bersama-sama, suku yang lainnya, untuk kemakmuran bangsa yang kita cintai ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh warga Madura, bahwa bahasa Madura mendapatkan penghargaan dari negara sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.